Dan di dalam bingkisan itu tahu ada apa? Ada jahe yang ditusuk pakai Jarum. bukan jarum lagi, paku. Pakunya itu di ujungnya tuh dilingkerin kayak benang gitu. Merah. Terus di dalam kertas di dalam kain itu digambarin kepala, badan. Ada rambutnya, ada yang nggak ada rambutnya. Jadi kemungkinan dia tujuannya adalah bapakku dan ibu aku. Dan aku sempat lihat di dalam lemari itu gelasnya keangkat sendiri. Jadi kayak setannya tuh kayak jahil gitu loh. Dan suka kayak ada yang duduk di atas lemari, cewek yang ada tinggalnya di dalam sumur itu. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, usianya baru 20-an, tanggal 19 Januari besok baru menginjak 23, insya Allah. Karirnya masih panjang banget, memulai karir aku rasa dari usia belasan dengan karirnya yang luar biasa. Suaranya kalau misalkan beliau nyanyi nih, Doi nyanyi ya, misalkan Doi nyanyi lantai 6 tuh, dari lantai 1 udah kedengeran. Sebegitu menggelegar. Guys, Novia Mahmud! Thank you. Thank you for coming. Of course, aku yang makasih. Aku by the way nonton film kamu loh, Menjelang Maghrib sama Opung, really? sama Iya, keluarga. Gimana, make up-nya Makasih loh. susah nggak itu jadi? Wah, itu susah banget sih, menghabiskan waktu. Jadi aku tuh harus bangun dari jam 2 atau jam 3 subuh. Oke. Itu baru selesai jam 8 pagi. Ngalahin make up pengantin ya? Benar, karena dia tuh make up kan pakai latex tuh. Iya. Nah, latexnya itu masih basah. Jadi benar-benar masih yang dibuat terus kayak di semen gitulah. Gitu. Jadi yang paling berat itu salah satu paling berat yang di proses syutingnya sih. Lebih susah jadi aktris kayak ya, jadi aktor ya daripada penyanyi. Kalau ya? nyanyi Cepet, make up, tek, selesai, segmen 1 selesai. 7 lagu udah selesai. 7 lagu selesai. Terima. Kalau gitu. ini 24 jam. Kalau ini 24 jam. Wah, multi talenta banget Novia. Insya Allah. Oke, jadi Novia dalam rencana terdekat kita tuh hari ini syuting tanggal 9 Desember. Ya. Di tanggal 13 Desember memang agak tanggal horor ya. Doi akan rilis single terbarunya Get It Wrong. Congrats! Yes! After Yala. Ya, After Yala. Yeah. Yala itu video klipnya mahal sih. Oh, terima kasih. Itu international. Itu digarap sama Alfira. Iya. Wow. Tapi konsepnya aku yang ya, ini. Itu dia. Kita diskusi. Habis berapa budget itu? Sebagus berapa itu. Ya? Untungnya Kalvi sama aku dekat ya, jadi bisa lagi negosiasi. Kalau enggak, itu over budget banget tuh. Kebayang. Yang belum nonton video klip Yala harus nonton ya. Yes. Jadi kalau tentang lagu Get It Wrong ini tentang apa sih kalau abang boleh tahu? Jadi Get It Wrong ini timbul di saat aku ngerasa selalu nyalain diri aku sendiri. Oke. Gitu. Jadi setelah Yala itu rilis, kan aku malah dapat banyak hal komentar negatif yang salahnya aku juga baca komen-komenan para netizen gitu. Akhirnya boleh abang tahu such as like what? The comments. Yeah. It's like bentar dulu baru juga mau rebahan udah disuruh bangkit. Oke. Terus apa sih liriknya gue juga bisa nulis kayak gitu. Terus juga ini mah POV nyanyi bangkit di kuburan. Jadi kayak orang-orang yang udah meninggal disuruh bangkit gitu. Kayak wow, kayak ternyata pas aku baca itu kayak menyakitkan banget gitu. Kayak, sementara mereka ngetiknya dari kasur rebahan doang, dan yang di panggung dan yang berkarya yang dapat duit lu ya. Iya kan? Kadang kan mereka the haters cuma gini-gini doang, sementara yang people who earn money yang dibully. Iya betul. Jadi nggak usah mikirin itu yang berkarya terus. Akhirnya aku kan kepikiran tuh, sempat nggak bisa tidur 3 hari tuh kayak gelisah terus kalau tidur, and always blame myself. So disitulah aku kayak terdiam dan duduk, and I know itu bukanlah aku, itu yang kayak terlarut dalam kesedihan itu. Jadi kayak terlalu overthinking dengan komentar-komentar banyak
netizen di luar sana. Netizen. Karena masih banyak juga yang positif. Why? Kenapa aku harus mikirin yang negatifnya? Positifnya juga banyak gitu kan. Sure. So, on the first lyric, di lirik pertama aku tulis, I know I'm not the one I thought. Feel alone and get it wrong. Yeah. Oh. So, but di lirik itu aku change dari dark to bright. Jadi ini bukanlah aku, ayo bangkit, we can make the dark to bright. Jadi mungkin I should have to go to sleep. Aku harus pergi tidur dulu untuk menenangkan semua pikiran. Tapi ketika aku bangun, itu semua harus ditinggalkan gitu. Jadi biar aku bisa bangkit lagi dan memulai hari baru lagi dan tinggalkan semua hal-hal yang buruk karena aku tahu itu bukanlah aku gitu. So profound, dalam banget. Kita pengen dengan Novia Bahmin nyanyi. Siap. Minimal 20 juta masing-masing. 20. Doi mahal kalau nyanyi, guys. Oke, Novia silakan. The first lyric. Ya. I know I'm not the one I thought. Feel alone and get it wrong. Walk on the fire but feel so cold. All I can do but feel so wrong. Get it wrong, feel so cold. Get it wrong, get it wrong. Segitu aja. Oh my God, goosebumps! Merinding, ini merinding bukan karena ada hantu ya guys, emang merinding banget. Maaf, ini berarti akustik piano gitu dong atau gimana sih? Musical instrumentnya penasaran? Musical instrumentnya tuh sebenarnya dibikin kayak, I don't know, kayak ada EDM-nya, popnya, tapi kayak vibe-nya kayak holiday, you know. So it's kalau misalnya kalian butuh lagu yang healing, buat healing, dan untuk kayak, okay, I wanna be free, freedom, so listen to my song. Wow, tapi kayaknya dibuat akustik piano aja bagus ya kayaknya. Kayaknya aku mau buat ya. ya. Oke, it's my idea, jadi semoga bisa. Oke. Tadi pada saat Novia bercerita, sebelum Abang nanya tentang, Novia kan asalnya dari Sulawesi Utara. Iya, betul. Manado ya. Pasti banyak cerita-cerita, saya nggak bisa bilang cerita mistis lah, cerita-cerita pendudukan kisah spiritual di sana. Cuman Abang mau nanya beberapa hal, boleh? Boleh dong. Novia pernah mengalami rambut rontok parah? Pernah? Of course. Ya, parah separah itu. Ya, rontok sih lumayan banyak ya. Daily atau emang sering? Enggak, ada satu momen. Sering. Ada satu momen ya. What caused it happen? Apa yang bikin sampai rambut rontok? Ingat nggak? Jujur, kalau untuk rambut rontok mau sebanyak apapun kayak aku nggak terlalu kepikiran gitu loh, karena rambutku banyak kan. Iya, jadi kayak mau rontok kayak gimana? Baru 22 tahun guys, dia belum aja kepala 3 udah rontok. Anjir botak nih gue, gitu kan? Gitu, jadi mungkin rontok itu kenapa? Karena mungkin banyak pikiran, overthinking, atau mungkin makan aku kurang baik, maksudnya ternutrisi gitu. Jadi mungkin itu bisa pengaruh juga kali ya, menurutku. Kalau yang suka mimisan di keluarga siapa? Mimisan? Ya, bleeding. Ada? Jarang sih. Tidak ada ya? Aku mimisan kecuali kalau misalnya keluar kota. Oh, itu Novia? Iya, aku. Oh, kamu? Iya. Tapi yang lainnya enggak? Yang lain kayaknya jarang. Cuma Novia doang iya. yang mimisan. Oke. Soalnya Abang ngeliat mimisan di sini. What? Wait, what? Sama siapa yang suka bunga kenanga dan tulip? Kenanga itu yang kayak gimana sih? Kenanga itu yang agak boleh di Google. Tahu wanginya? Oh, I know this flower. Pernah lihat? Aku pernah pegang dan aku pernah cium. Terus kamu suka? Yes. Itu first time dan last time? Iya. Dan aku nggak tahu itu bunga apa, tapi aku pernah pegang dia itu. Oke. Memorinya apa yang pada saat memegang itu? Nggak tahu, kayak aku lihatnya tuh kayak pisang gitu kan dia. Jadi kayak waktu itu pas lewat, kebetulan aku kan suka kayak ke tempat-tempat kayak yang hutan-hutan gitu kan. Terus kayak ngelihat itu, aku pegang. Aku udah lupa baunya seperti apa, cuman aku ingat banget. Aku tahu bunga ini. Tapi nggak tahu namanya. Nggak tahu Jadi ada sekarang tahu namanya. Iya. Jadi yang mimisan di keluarga cuma Novia. Yang kalau lagi jauh mimisan. Iya. Kalau waktu pada saat jadi si setan itu di film itu sempat mimisan. Mohon maaf, maybe in that period kamu lagi ada period juga. Kayaknya iya. Pas syuting itu. Ya, I smell blood, tapi aku bingung pada saat proses syuting itu. Tapi aman aja waktu itu.
agak nggak aman? Kalau dibilang aman sih sebenarnya nggak aman ya. Ya. Karena kita sebenarnya syuting di agak jauh di daerah. Boleh ceritain nggak apa yang nggak aman ya? Dari Kita proses tinggal syuting. di tengah hutan, di mana itu kayak sekitar 1-2 jaman dari. Dan itu hotel satu-satunya di dalam hutan itu. Pas aku masuk hotel itu langsung ada gambar Nyi Roro Kidul gede banget. Jadi pas masuk pintu hotelnya, dan itu nggak ada yang tinggal di situ. Pas aku tanya ternyata cuma kita doang yang syuting yang tinggal di situ. Dan hotelnya lumayan gede. Dan kita disuruh tinggal di lantai 2. And the question is, kenapa nggak di lantai 1 aja? Kenapa harus di lantai 2? Padahal nggak ada orang sama sekali. Resepsionisnya aja cuma 1 orang di situ buat minta bantuan. Dan selama syuting itu di situ kita lokasi syutingnya itu nggak begitu jauh dari hotel. Dan itu adalah rumah yang dulu sepeninggalan kalau nggak salah orang Belanda. Dan mereka udah nggak tinggal di situ karena itu cuma dibeli doang sama mereka, tapi abis itu kosong gitu. Dan waktu itu diceritain kalau di rumah itu memang ada nenek-nenek yang memang selalu di situ, tapi bukan nenek-nenek yang masih hidup. Dan rumah itu memang benar-benar udah banyak pohon-pohon yang tumbuh, rumput-rumput di dalam rumah itu udah tumbuh semua, dan itu dibersihin buat syuting itu. Even udah izin pun kayak tetap selalu ada yang kayak ngikutin aku rasa gitu pas di saat syuting. Karena juga kita pas syuting di saat waktu maghrib itu aku pokoknya syutingnya tuh pas diambil momen maghrib, pas aku teriak, pas azan kan, pas aku teriak. Nah itu di depan rumah kan dibikin gubuk, di samping gubuk tuh ada pohon gede. Pas aku teriak ada yang ikut ketawa di pohon situ pas maghrib itu. Nah, kerekam di Hama Audio Man? Nggak kerekam, cuman orang-orang MUA sama yang dekor-dekor yang duduk di depan gubuk itu, mereka notice kalau ada yang ngetawain di pohon itu. Tapi waktu itu aku nggak kedengar sih, cuman mereka yang kasih tahu. Nah, pas kita syuting itu malam Jumat. Pas aku diikat itu, pas diikat itu seingat aku ada di scene dimana aku ketawa, terus abis itu nangis lagi, terus sampai keluar darah itu diambilnya kan pas maghrib. Nah pas aku mau kesurupan itu, ini cuma syuting kan, tapi aku ngerasa itu kayak bukan aku gitu loh, kayak aku senyum tapi kayak it's not me, kayak ada yang cover aku gitu, tapi kenapa aku kayak senyumnya tapi creepy. And aku ngelihat teman aku di depan tuh kayak ngelihatnya kayak gini aja, kayak tapi dengan mata yang kosong gitu. And pas aku lagi kesurupan, tiba-tiba mati lampu di dalam gubuk situ. Aku juga nggak tahu kenapa di saat momen itu. Kayak poltergeist jadi ya? Iya, dan semuanya di dokumenter itu benar-benar real, benar-benar mati lampu. Itu waktu pada saat Bang Robi mau nanya, di rumah itu Novi ada ngeliat kayak pintu ukir nggak di rumah, di hotel? Ada di hotel. Pintu ukir. Pintu ukir ada? Pintu kayu gitu. Pintu kayu. Ini masuk ke kamar atau dalam? Masuk ke kamar kan? Di lemari kayu, agak tebal lemari kayunya, kamar Novia, ada lukisan? Lukisan... Is it? Wait, I have to remember that. Kayaknya ada lukisan di dalam kamar aku. Lemari pakaian kamu, nggak tahu ya Novia bisa denger apa nggak waktu itu. Sisi yang paling Novia nggak nyaman tuh di lemari pakaian itu nggak sih? Lemari yang ada di dalam kamar. Jujur aku paling takut kalau ngelihat lemari sih. Lemari ya? Iya. Makanya kenapa Bang Robi ini lemari ya? Aku paling takut kalau mau tidur tuh aku nggak suka ngelihat lemari sebenarnya. Karena kayak nggak tahu, kayak di bayangan aku. Tapi lemari itu ukiran juga? Lemari kayu. Tapi nggak ukiran? Aku udah nggak merhatiin sampai seukiran itu. Oh, kamu nggak suka sama lemari? Karena aku punya trauma. Dulu pas di kampung aku tuh, di rumah aku sendiri,
Jadi di belakang rumah aku tuh masih benar-benar hutan, di belakangnya sungai, terus ada kayak di dapur aku tuh ada sumur buat, jadi kan mau ambil air tuh kita harus nimbah dulu gitu loh. Nah di situ tuh benar-benar selalu ada yang ngeganggu gitu, dan aku sempat lihat di dalam lemari itu gelasnya keangkat sendiri, jadi kayak setannya tuh kayak jahil gitu loh, dan suka kayak ada yang duduk di atas lemari, cewek yang ada di tinggalnya di dalam sumur itu. Jadi aku tuh suka trauma kalau ngelihat ke lemari, suka kayak kebayang, aduh kalau misalnya ada yang duduk di atas lemari terus ngeliatin gue gimana gitu kan. Jadi kamu paling gak suka lemari ya? Paling gak suka lemari. Nov, di mimpimu pernah hadir boneka baju putih nggak sih? Kayak yang di belakang itu. It's a doll, tapi bajunya putih. Pernah nggak ya? Atau kamu punya sights ini? Punya penglihatan ini? Atau you are afraid of dolls? I'm not really like dolls. Oh. Aku nggak begitu suka doll. Tapi kalau aku itu, aku bisa ngerasain sebenarnya. Dulu sempat dibuka mataku, tapi aku memilih untuk tidak mau, ditutup aja karena aku nggak mau. Kayaknya waktu aku masih kecil deh. Tujuannya apa dibuka mata batinmu? Nggak tahu, karena kan sebenarnya my dad itu spiritualnya yang kayak gitu-gitu tuh dia lumayan kuat gitu kan. Yang kayak misalnya ada orang kesurupan tuh datang ke rumahku untuk disembuhin gitu kan, dikeluarin gitu. Nah, waktu pas masih kecil, aku matanya lumayan tajam tuh. Sampai ada cerita di mana aku, jadi aku masih kecil, aku udah nggak ingat kakek ini, tapi kakek ini masih kakek aku juga, yang selalu datang ke rumah. Dan di saat pas dia meninggal, aku datang ke rumah kakek itu. Nah, pas kalau udah mau dibawa ke kuburan kan itu semua orang keluar dari rumah, terus di depan rumah aja kan gitu kan, kayak nganterin yang udah di keranda. Ya. Nah, itu aku izin sama mama aku, "Ma, Novi mau ke toilet sebentar ya, mau pipis gitu." Tapi aku nggak tahu nih posisi toiletnya tuh di mana. Terus aku masuk dengan sendirinya. Aku masuk, nggak ada orang di dalam rumah situ. Aku buka aja tuh pintu-pintunya kan. Aku buka pintu pertama, pas buka pintu pertama, aku ngelihat di tempat tidur itu ada pocong tidur. Pocong tapi bersih gitu kainnya. Tapi kan kalau dipikir logikanya nggak mungkin dia pocong yang udah terikat sendiri di atas tempat tidur yang nggak ditaruh kain, terus sendirian gitu, nggak mungkin kan? Itu nggak ada orang sama sekali. Aku buka pintu tapi tiduran. Dengan santainya aku cuman, kayak gitu, terus tutup. Terus aku lanjut lagi ke toilet tapi sambil mikir gitu kan. Mungkin karena aku masih kecil kali ya, jadi kayak nggak begitu kayak ketakutan atau apa gitu. Udah tuh aku pergi cari toilet, dapat, terus pas nemu, aku udah balik lagi ke depan, terus baru udah santai-santai semuanya. Malam pas aku sama mama aku baru bilang, "Mah, tadi kok aku lihat ada yang tidur." Aku ceritain lah cerita itu kan. Terus mama aku bilang, "Oh ya Allah Dek, katanya kakek itu emang dekat sama kamu, katanya dia suka peluk kamu gitu pas dia masih ada." Dan aku baru tahu. Ternyata itu kayak mau dikasih lihat gitu loh, kayak kakek itu mau nunjukin diri ke aku, mungkin mau say goodbye atau apa gitu. Itu aku benar-benar ingat banget. Itu proses penutupan mata batinnya bagaimana? Pakai melalui papa? Iya, papa. Apa yang papa lakukan? Didoakan? Atau didoain aja, terus kayak dipegang alisku, terus kayak diusap-usap. Oke, aku penasaran sama hal-hal yang paling Novia lihat ketika mata batin masih terbuka. Selain pocong yang roh yang sayang sama kamu tuh, apalagi yang terlihat dalam periode itu? Dalam periode itu, jadi biasanya tuh rumah aku tuh rame di malam Jumat atau malam Senin, karena suka ada zikir-zikir gitu kan. Nah terus ada satu momen di mana aku duduk di living room, ruang tamu. Aku duduk situ, lagi main kayak HP gitu kan. Terus ada tamu datang, ada 2 orang, cewek. Tamu ini duduk misalnya di sini di tempat aku nih. Nah, aku duduk di kamera ini, ya kan? Terus pas lagi main HP, aku kan nggak tahu karena banyak tamu kan. Jadi aku cuman kayak udah main HP aja gitu kan, nggak ngeh gitu. Tiba-tiba mati lampu. Nah, di kampung aku itu ada tenaga surya, 1.
dia posisinya lampu itu ada di depan Gang. cewek yang datang ini. Oke. Di depan pintu gitu. Nah, pas mati lampu, otomatis lampu surya itu kan nyala tuh, kesorot ke mukanya. Terus aku gitu kan, pas aku buka mata, ternyata ceweknya tuh lagi duduk kayak gini nih. Lagi duduk kayak gini, terus ngeliatin aku terus sambil senyum kayak gini, tapi mukanya tuh rusak gitu. Nah, udah dari situ aku langsung kayak jalan masuk kamar. Tajam banget penglihatannya berarti. Rusak banget. Dulu iya. Makanya aku tuh nggak nyaman. Berarti sekarang hanya bisa mendengar aja, hearing and feeling. Yes, hearing and feeling. Biasanya kalau aku masuk di dalam ruangan dan kepalaku udah zoom in, zoom out, itu berarti ada sesuatu. Wow, ganggu ya. Ganggu banget. Bang Robi tuh penasaran sama salah satu, let's say teman lah. Teman dari Novia dari dulu, teman Novia kecil dulu. Yang teman ini kalau sakit, Novia kayak keikutan sakit. I don't know. Do you have any kind of that connection dengan salah satu teman dekatmu? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Itu Cuman pas aku kan dulu pernah pesantren. Nah, sering kesurupan juga tuh teman-teman. Nah, biasanya aku yang suka bantuin. Nyamber nggak? Alhamdulillah nggak. Cuman aku lemes. Oh. Itu jadi Berarti itu kamu sama lumayan sering banget. sama papa sama-sama healer ya? Iya, karena nggak tahu kayaknya aku tuh istilahnya paling dekat sama papa aku. Jadi kalau mau tidur juga aku nempel sama papa aku. Kemungkinan itu bisa ketarik gitu. Kayak bisa the signal, Okay. Ya gitu. Sekarang kita bahas soal kampungnya Novia ya. Novia ini, jadi kalau ngomongin soal asalnya, ini kan dari Bolaangun Mondo ya. Iya, Bolaangun Mondo Timur. Itu ada hal-hal yang bisa diceritakan nggak sih sama penontonnya Bang Robi tentang kampungnya Novia di Sulawesi Utara? Aku. Kalau misalkan contohnya di sana itu terkenal dengan ada ilmu apa atau tabib yang bisa apa, kalau boleh ceritakan dong tentang Kabupaten Bolaang-Mongondo Timur. Apa yang aku tahu di Kabupaten Bolaang-Mongondo Timur itu sebenarnya kampung aku yang paling damai lah gitu. Cuman di sisi lain memang di sana banyak yang jealousan. Dan itu actually ini adalah cerita yang perdana aku ceritain. Rumah aku tuh sering kena yang ditanam sesuatu di tanah. Jadi dikirim dari orang pakai gaib untuk ditanam di tanah rumah aku gitu. Dan itu tujuannya ke bapak aku, ke ibu aku, dan itu sampai kayak tahu alhamdulillah karena bapak aku dia mungkin dikasih itu ya kelebihan. Itu dia cuma zikir aja gitu, tapi itu luar biasa perjuangannya. Dan dia harus dibantuin sama temannya juga gitu untuk mendapatkan itu, karena kalau misalnya nggak ilmu ke ilmu, itu mereka mungkin tidak akan keluar dengan sendirinya yang di rumah itu. Jadi misalnya bapakku lagi zikir nih, tiba-tiba dia udah habis zikir, dia langsung berdiri, langsung menuju ke posisi ke tempat yang tertanam itu. Jadi langsung kayak ada arahan gitu. Nah, dia sering banget tiap minggu dia harus ngecek. Karena sesering itu dikiriminnya. Dibuatnya tuh biar mungkin keluarga aku tuh sampai bapakku tuh meninggal atau sakit, dan sakitnya tuh benar-benar meninggalnya perlahan gitu loh. Benar-benar disakitin dulu gitu. Dan itu sempat dapat yang ada di dalam kayak bingkisan gitu. Bingkisan ada warna merah, ada warna putih, ada yang warna hitam. Dan di dalam bingkisan itu tahu ada apa? Ada jahe yang ditusuk pakai jarum. Bukan jarum lagi. Paku. Pakunya itu di ujungnya tuh dilingkerin kayak benang gitu. Merah. Terus di dalam kertas di dalam kain itu digambarin kepala, badan. Ada yang ada rambutnya, ada yang nggak ada rambutnya. Jadi
kemungkinan dia tujuannya adalah bapakku dan ibu aku gitu. Dan bapakku yang paling sering kena gitu. Itu hampir tiap minggu ada. Itu hampir tiap minggu ada. Dan bapakku selalu ngirim ke aku kan kita punya grup family gitu kan. Nih ada lagi yang ngirimin gitu. Terus sampai di videoin, ada videonya, cuman aku nggak bisa sharing karena kan aku tuh sebenarnya orangnya percaya dan tidak percaya gitu loh. Karena aku orangnya percaya tapi logikanya juga harus jalan gitu kan. Dan setelah dikirim kayak gitu, gila ya aku bilang, benar-benar orang sejahat itu mau ngebunuh perlahan gitu. Mungkin kalau misalnya bapak aku tidak punya keahlian itu, nggak akan kedeteksi. Dia tidak bisa bertahan juga mungkin sampai sekarang. We don't know gitu. Ini Bang Ruby angkat nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti, tapi belum tentu juga itu dari orang terdekat atau tetangga kan ya. Bisa jadi orang manapun. Ya. Karena kayaknya langganan jatuhnya. Langganan. Kemungkinan ini adalah orang yang pernah bekerja dan dia mungkin ada sesuatu yang dia tidak suka atau ada yang mengutik hatinya. That's why aku selalu bilang sama orang tua aku tuh bertutur katalah yang baik sama orang gitu. Tapi kita juga kan tidak bisa memfilter kita harus bagaimana sama orang kan, dia menangkapinya seperti apa gitu. Dan kebanyakan orang di sana tuh memang jealous sedikit itu langsung baku hantam gitu. Baku hantamnya secara goib. Oh, ya? Yes. Dan itu di sana kuat sekali. Makanya kalau aku pulang, aku tuh sangat dilarang sama bapak aku untuk kalau misalnya pun ada orang nganterin makanan ke rumah, itu harus dicek dulu sama bapak aku. Sampai segitunya. Karena bapak aku pernah juga, dia pergi ke kondangan gitu, dia mau minum. Mungkin dihantamnya dari jarak jauh. Dia baru pegang kayak gini, untung dia ada bacaannya dia buat minum. Sebelum dia minum, gelasnya pecah tapi cuma di bawah doang. Jatuh. Gitu. Jadi, alhamdulillah maksudnya dilindungi gitu loh. Karena dia tahu caranya gitu. Makanya aku tuh selalu kayak dibilang kalau misalnya mau keluar rumah itu ada doa yang dia titipkan supaya maksudnya berserah diri sama Allah tapi ada kayak amalan yang harus kamu amalin. Setiap abis maghrib tuh dia ada kasih pegangan ke aku gitu. Papa nggak mau jadi bodyguard Bang Robi, Pak? Kayaknya. Sebenarnya nanti nanti aku kasih tahu Bang Robi, tapi mungkin abis di belakang kamera ini ada yang jagain amalan-amalan dan sebenarnya dia punya guru juga. Oh, wow. Sebenarnya kan gini, kalau yang kita serang adalah orang yang bisa, berarti kan secara nggak langsung kita tuh ngetes orang tersebut. Betul. Kita tahu orang ini bakal tahu kita ngirim dia. Iya. Berarti kan Papa tahu kalau sebenarnya siapa yang ngerjain toh? Tahu. Hampir orang-orang yang sama. Ya. Orang-orang yang bahkan kalau misalnya aku ada sesuatu ya, aku bilang sama bapak aku, kadang aku cuma aku misalnya bercerita sama dia, terus aku sebutin misalnya nama-nama orang-orang yang kira-kira kayak dia bisa tahu. Orang nggak dikasih tahu aja dia kadang bisa menebak gitu. Cuman maksudnya aku juga kayak gitu nggak mau terlalu 100% percaya. Cuman karena kan takutnya jadi musyrikan. Dan aku selalu bilang sama bapak aku bilang, alhamdulillah bapak dikasih keahlian ini, tapi jangan jadikan ini tuh jadi kesombongan kita gitu. Jadi tetaplah ini dijaga untuk menjaga diri gitu. Papa pernah mention ke Novia nggak tentang yang jagain Novia? Pernah. Kalau yang berkain merah ini pernah dengar? Berkain merah? Kalau yang berkain merah sih aku nggak tahu ya. Yang jagain Novia? Sempat waktu itu Abah bilang tuh ada yang jagain aku. Cuman, seperti apa sosoknya? Aku udah lupa lagi. Yang jagain aku. Perempuan atau laki-laki? I forgot. Lupa. Kayaknya laki deh. Kayak laki-laki. Kayaknya laki. Oke. Tapi ada juga seorang nenek tua, tapi aku nggak tahu. Nanti kapan kalau ketemu Papa tanyain soal yang kain merah ya. Oke. Atau sebenarnya ada kain merah di rumah juga selain karpet merah. Kenapa keluarga Novia dekat dengan warna merah ya? I don't know. I don't like red. You don't like red? I don't like red. Tapi aku punya banyak kain batik merah. Cara Novia berdamai dengan misalkan ada netizen yang
kasih komentar yang nggak baik atau apapun masalah Novia, as a young woman, what do you do? Selain tidur tadi, berkarya, Novia ngapain biar lebih berdamai lagi dengan apapun yang menyakitkan? Ngaji sih sebenarnya. Good. Ngaji udah paling, kalau misalnya gelisah, mau overthinking, ngaji sampai capek, terus habis itu tidur. Udah, kayak masalah udah selesai aja gitu. Sholat. By the way, sebelum kita closing, Novi itu katanya tadi ada pengalaman dari Kendari. Kendari. What happened? Jadi aku baru balik nih dari Kendari abis syuting satu acara. Aku 1 minggu di sana, 10 hari. Dan aku sempat hilang di tengah laut. Bentar. Ya, kita hilang di tengah laut. Jadi kita baru sampai di Kendari, kita pakai kapal ke kita bawa warga ke pulau. Dari desa itu sekitar gak nyampe 1 jam nyampe. Nah terus kita di sana itu sudah dibilang sama Pak Tua dari kalau di sana itu hati-hati karena itu pulau angker. Karena di sana itu ada kuburan kayaknya nelayan yang tersasar di sana gitu. Aku nggak tahu tuh ceritanya seperti apa, tapi kuburan tuh kadang suka pindah-pindah sendiri. What? Nah, kita udah ke sana, kita syuting dari sekitar jam 2-an. Kita sama warga di situ, nggak terlalu banyak sih warganya. Terus kita masak-masak di situ. Udah nih, kita ada dua kapal, 1 kapal dan 1 perahu yang agak lumayan gede. Nah, kita selesai maghrib. Udah mau sebelum itu kata Pak Tua sampai di situ semuanya harus ke kuburan itu dulu untuk minta izin. Untuk minta izin kalau bakalan ada buat kegiatan di. Nah, si orang dia nangkapnya beda. Jadi cuma 1 orang doang yang turun dan minta izin. Dan ternyata yang jaga di situ dia maunya tuh semuanya yang datang untuk minta izin. Pas kita udah mau pulang jam 6 ini, perahu yang 1 ini udah duluan. Dia nggak nungguin kita. Terus kita nungguin kaptennya kita dulu nih, dia lagi sholat dulu. Pas udah mau jalan, yang harusnya tuh nggak nyampe 1 jam, kita 4 jam di laut. Dan yang bikin anehnya lagi, di laut situ, kapten, dia sama anaknya. Dan dia sudah berpuluh-puluh tahun bolak-balik di situ dan tempatnya di laut itu terus bolak-balik. Tapi di saat malam itu katanya pertama kalinya terjadi dia tidak melihat kampung Saponda. Karena posisinya Kendari sudah di sini, harusnya tuh sudah di dekat sini. Tapi kita tidak melihat itu. Jadi seolah-olah mata kita ditutup, kita tidak menemukan jalan untuk ke desa. Sampai kita terombang-ambing di tengah laut itu, even kapal yang lewat pun itu kayak, gak tahu ya, kayak nggak ada pertolongan gitu. Dan signal nggak ada sama sekali. Kita udah kelaparan di tengah laut dan kapal kita tuh benar-benar yang kapal nelayan gitu loh. Sama banget, aku pernah soal situasi kayak gini. Lanjut lagi. Ya, terus abis itu pokoknya di tengah laut 4 jam sampai alhamdulillah itu cuma HP-ku doang yang ada signal 1. Itu aku berusaha untuk telepon sampai aku seperti kayak bolak-balik di perahu itu. Karena ada 4 warga yang udah nangis-nangis. Karena mereka tahu cerita. Karena katanya kemungkinan ada orang yang dia tidak suka di itu atau yang mengganggu yang sehingga akhirnya dia mau main-main sama kita gitu loh. Jadi kita tidak mau dipulangkan. Nah, singkat cerita, udah nih alhamdulillah kita udah ketemu. Itu susah banget buat nyari signal sampai nemu orang yang bakalan datang jemput kita. Dan itu prosesnya lama banget. Bayangin kita di laut itu 4 jam, belum makan dari siang sampai malam itu. Terus abis itu aku telepon sambil udah deg-degan nih karena tinggal berapa persen HP-nya kan. Aduh, kayak di film-film. Terus mau nelfon, Kak, ini yang mana nih? Kita melihat ada cahaya di sebelah kiri sana. Itu kakak bukan? Bukan, soalnya kiri, kanan, depan, belakang semuanya ada lampu. Tapi kan lampu kelihatannya tuh kayak dekat, padahal itu jauh banget lampunya.
Sampai akhirnya aku kayak monitor, Kak, coba gerakin senternya ke atas biar aku tahu ini kakak atau bukan gitu kan. Gerakin, coba deh kayaknya kita ikutin insting aja. Beberapa kali kita ikut insting, padahal sebenarnya kita udah ngelewatin, tapi kita tidak melihat sampai kaptennya kebingungan, kok bisa kayak gini, kita nggak melihat sama sekali, nggak ada, padahal ngelihat di situ jelas banget. Sampai akhirnya singkat cerita kita udah nyampe di situ, udah ketemu, kita seneng banget, dan semua warga udah panik, mereka udah nungguin di pelabuhannya situ, udah panik, kita udah turun, ibu-ibu yang warga, ada 4 warga yang ikut sama kita tuh udah nangis-nangis. Karena mereka udah tahu kan, terus akhirnya aku telepon kepala desanya. Nah, ibu kepala desanya itu sama kita. Makanya alhamdulillah kayak bapak kepala desanya tuh datang untuk cari kita gitu. Nyampe, belum selesai nih ceritanya. Nyampe, datang ke situ, terus kita ke rumah kepala desa, kesurupan lah. 2 orang, ibu-ibu yang ikut sama kita itu. Yang satu pertama kesurupan, terus udah nangis-nangis apa segala macam, datang bapak sebelum datang bapak tua, ibu yang satu ikut kesurupan juga. Ikut kesurupan. Nah, ada 3 orang ibu-ibu yang ikut sama kita itu. Nah, yang terakhir, yang kesurupan itu, dia baru bilang sama si bapak tua itu, bapak tua yang di desa yang tahu, yang bisa ngelihat si yang ikut kita itu. Dia bilang ini, kenapa kamu izinin mereka ke sana? Kenapa saya masih mau main-main sama mereka gitu? Saya masih mau main lama-lama sama mereka. Dia marah sama si bapak tua ini, kenapa kamu izinin mereka gitu? Saya mau habisin 1 kapal ini katanya. So, aku langsung kayak, demi Allah aku merinding. Karena aku benar-benar ngerasain terombang-ambing di tengah laut, dan pas kita di tengah laut itu, yang pas kita udah kehilangan arah, itu benar-benar langit benar-benar kilat, hujan, dan kakak aku aja sampai nangis. Aku udah gak mikirin diri aku mikirin dia, aku mikirin warga yang ikut, dan semua yang ada di kapal itu, gimana supaya kita bisa selamat gitu. Aku ada videonya dan benar-benar sekacau itu. Dan sampai di situ, yang aku takutnya lagi dan aku bersyukurnya, dia masih nyelamatin kita. Dia benar-benar nggak sampai nenggalamin kita di tengah laut itu. Kalau nggak, ya wassalam. Kita udah nggak tahu. Sampai di dalam kapal itu aku bilang, stop semuanya syuting, kita berdoa sekarang. Kita berdoa bareng-bareng. Alhamdulillah kita dikasih selamat. Itu kejadian yang nggak pernah aku lupain. I feel you. Aku pernah ada di situasi yang sama soalnya. Sampai air itu udah naik ke atas perahu, ikan-ikan sudah lompat. Dan aku sama kruku juga waktu itu, sama tim on the spot. But kalaupun aku misalkan nggak terselamatkan, itu mercusuar nggak ada yang kelihatan. Kalaupun aku misalkan terselamatkan pun, aku udah sampai ke Filipina. Waktu itu terjadi kejadian di Kalimantan. Sejauh itu, oh my God, Novia, yang kamu lalui lebih menakutkan dari aku. You know what? Aku sampai mau bilang sama kakakku, Kak, ini aku udah planning gitu, Kak. Kalau misalnya kapalnya udah mulai ke kiri, kamu siap-siap buat loncat ke kanan ya. Aku udah di pikiran aku tuh. Jadi ya udah, tujuan aku cuma mau protek kakak aku gitu. Ya karena kita kan nggak bisa ngelindungin semua orang kan. Tapi aku udah planning aja gitu loh. Aku udah siap-siap. Sampai aku udah peluk kakak aku, udah tenangin dia, tenangin ibu-ibu yang ada di situ. Semuanya aku sampai teriak, semuanya tenang, insya Allah kita bisa selamat. Berdoa sekarang, syuting selesai dulu. Jangan ada yang video-video. Aku udah gede banget soalnya. Kayak tetap ada yang video-video. Kepanikan. Aku bilang, bisa stop dulu nggak ini? Kita doa dulu. Kita udah ada 4 jam nih, dan kita belum makan, gitu. Udah nggak mikirin diri aku. Aku cuman kayak, soalnya kan dia takut banget kan kakak aku nih, ketakutan banget gitu. Kalau aku maksudnya aku udah persiapan, aku bakalan renang di tengah laut, aku bakalan kuatin hati dan pikiran aku. We are fine gitu. Kita bisa, insya Allah kita bisa selamat gitu. Udah sampai kayak gitu. Alhamdulillah. Sumpah, aku sampai gemeter. Demi Allah, ini aku dingin banget cerita kayak gini. Traumanya. Pasti trauma banget kamu. Tapi udah. Terus kata bapaknya yang nyembuhin tadi, sosoknya seperti apa sih?
wanita Dia, yang dia laki, Oh, nelayan yang laki-laki. terdampar. Jadi di tempat itu selalu ada nelayan yang terdampar. Nyampe ke situ tuh nelayan-nelayan tuh ngelihat ada kayak pohon pisang, ada pepaya, pada makan di situ sampai akhirnya mereka meninggal di situ. Jadi, Gitu. jadi nyari teman mereka. Aku nggak tahu. Oh, jadi dalam visual mereka itu seperti pulau surga lah. Iya. Dan ternyata di situ ada cerita anak yang di desa pernah hilang dan ketemunya nanti pas besok siang. Pas besok siang di tempat yang mereka udah cari anak itu di situ. Dan anak itu timbul. Ternyata pas ditanya ke anak itu, "Kamu dari mana aja, Nak?" "Aku di sini aja kok. Tadi aku ngeliat di sini tuh tempatnya bagus banget, banyak anak-anak yang main dan makanan di mana-mana," kayak gitu. Padahal anak itu lagi main sore bareng sama anak-anak yang lain. Tapi tiba-tiba dia hilang, dicariin semalaman sampai siang. Kayaknya baru berapa hari baru ketemu, tapi anak itu sehat-sehat aja. Gitu. Baru dikembaliin. Pak Sunil, Soraya Intersign Film ya. Iya. Ini harus dibuatin film nih. Jadi kalau misalkan sudah mendengar cerita ini bukan dari Wattpad ya atau dari thread lain. This is real. This is real nih dari Novia Bahmit, harus dibuatin film deh ini. Iya. Langsung Novia pemerannya kalau nggak trauma ke laut ya. My God. Itu baru hari pertama kita syuting, Kak. Gila, aku kebawa banget sama cerita yang kedua. Ya Allah, karena aku pernah merasakan hal yang sama waktu itu, Dek. Right? Beneran. But maybe you have a good boat. Iya, Right? enggak, perahu nelayan. Really? Sama, kan sampai airnya naik ke atas. Itu semua krunya wanita, jadi laki-laki cuma ada nelayannya sama aku. Handphonenya masih zaman BlackBerry dulu, jadi nggak ada sinyal. Waduh, susah kali itu. Itu mercusuar nggak ada yang kelihatan. Iya. Baru mau 23 tahun, guys. Oh my God. Udah punya pacar belum sih, Nal? Udah. Udah ya ternyata. Sorry, Cong. Kenapa lu tepuk tangan, Ja? Thank you, adekku. Makasih, Kak. Thank you so much ya. Aku Pokoknya. masih dingin sampai Iya, sekarang, masih sumpah. kebayang pasti Dalam traumanya. tubuh aku tuh masih gemeter sebenarnya. Ya kebayang. Minum dulu deh yang Iya. ada semutnya tadi. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, jangan lupa. Ini pokoknya semua audio-audionya suara Bang Robi bagus banget kan. Aku ini menggunakan, pokoknya mau cari-cari gadget-gadget terbaru yang ada di semua marketplace. Cek di keranjang aja pokoknya. Itu semua audio dari lighting segala macam kita pakai ini semua untuk produksi ini ya. Kita pamitan. Dadah. Dadah.